Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Warahmatullahi selamat wabarakatuh. datang kembali di podcast Ekonomi Desa Berkelanjutan. Sebuah ruang diskusi di mana kita membahas bagaimana inovasi, teknologi, dan pengelolaan sumber daya dapat menciptakan peluang ekonomi yang tetap memperhatikan aspek lingkungan. Dengan saya Widya, yang akan menjadi host sekaligus moderator pada episode kali ini. Nah, teman-teman, kalau mendengar kata air, mungkin yang langsung terbayang adalah kebutuhan sehari-hari untuk minum, masak, mandi, atau kegiatan rumah tangga lainnya. Namun, pernahkah kalian berpikir bahwa air juga bisa menjadi salah satu aset ekonomi terbesar yang dimiliki oleh desa? Nah, bersyukurnya Indonesia ini memiliki ribuan desa dengan sumber mata air yang melimpah. Namun, sayangnya banyak potensi tersebut masih dimanfaatkan sebatas kebutuhan domestik saja. Padahal, jika dikelola dengan baik, air dapat menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun tentu saja, pastinya akan muncul banyak pertanyaan. Entah itu dari segi bisnisnya, seperti bagaimana agar bisnis ini tetap menguntungkan, kemudian bagaimana menjaga agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu, lalu bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Apakah benar-benar akan berkelanjutan? Nah, mungkin itulah yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang saat ini juga kita mengusung tema air desa jadi peluang bisnis berkelanjutan. Oke, tentunya di sini kita tidak akan membahas hanya dari satu sudut pandang. Hari ini sudah hadir 6 narasumber yang akan memberikan perspektif berbeda sesuai dengan pengalaman dan pandangannya. Oke, mungkin saya izin memperkenalkan satu persatu terlebih dahulu ya. A- Ada Mas Husdaifah dari PT Mineral Pilar Utama. Halo Mas. Kemudian ada Mas Samsul sebagai perwakilan untuk Business Development Manajernya. Halo Mas Samsul. Kemudian ada Mas Torik sebagai perwakilan dari Koperasi Desa Merah Putih. Lanjut di sini ada Mas Akbar, ini dari PT Akbar Investama. Oke, selanjutnya ada perwakilan lurah, ini dari Kelurahan Kebon Mangga, ada Mas Bagus. Lanjut, ini ada perwakilan Kementerian Investasi dan Dinas Lingkungan Hidup dari Mas Linggar. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir pada podcast kita kali ini. Saya berharap diskusi kita kali ini akan seru ya dan eh, menjadi gambaran juga bagaimana sebuah bisnis dapat berjalan berdampingan dengan keberlanjutan lingkungannya gitu ya. Oke, baik. Mungkin kita akan mulai saja nih tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, di mana saya ingin memulai dari sisi yang paling mendasar terlebih dahulu. Ketika kita sering mendengar bahwa desa memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum semuanya memiliki nilai ekonomi yang optimal nih. Karena itu saya ingin bertanya nih terlebih dahulu kepada perwakilan koperasi desa, kepada Pak Torik nih, Pak, bagaimana kondisi sumber air di desa saat ini, seberapa besar potensinya, dan mengapa muncul ide untuk mengembangkan usaha air minum kemasan? Nah, mungkin untuk pertanyaan ini bisa diwakili terlebih dahulu oleh Pak Torik, dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Widya atas kesempatannya. Screen saya sudah muncul. Ya, sudah. Oke, jadi di sini akan saya jelaskan ya terkait dengan potensi saya koordinasi terkait ini. Sorry, di desa ini itu kami memiliki 3 sumber mata air dan 1 sumur arteis, di mana 4 sumber mata air ini itu sering dimanfaatkan warga untuk kegiatan sehari-hari. Namun di desa ini pertumbuhan ekonominya ini cukup lambat, sehingga perlu adanya inisiasi untuk melakukan pengelolaan SDA yang berkelimpahan guna peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini
membuat masyarakat berharap agar desa ini menjadi pusat produksi air minum dalam kemasan atau AMDK dengan memanfaatkan kelimpahan sumber daya air yang kami miliki. Nah, berdasarkan data yang ada di desa ini, jadi di desa ini terdapat 4 sumber mata air ya. Jadi ada 3 sumber mata air dan 1 sumber di mana dalam tiap detiknya itu menghasilkan 0,5 liter gitu. Sorry, dalam satu harinya menghasilkan 0,5 liter debitnya. Nah, kalau misalkan kita menghitung berapa banyak sih debit air baku yang bisa dihasilkan di desa ini, kita bisa menggunakan rumus jumlah sumber air dikali debit air per hari dikali 86.400 detik per hari dikali dengan 30 hari dan dikali 80%, di mana 80% ini adalah kapasitas efektifnya gitu. Di mana jumlah sumber air di desa ini ada 4, lalu debit air per harinya itu sebesar 0,5 liter per detik, dengan dikali dengan 86.400 dikali 30 hari per bulan dikali 80% didapatkan hasil sebanyak 4.147.200 liter per bulan air baku. Nah, untuk mengolahnya air baku tersebut menjadi air minum, kita anggap yield atau persen keberhasilannya atau air baku yang bisa dijadikan air minum itu kita share minum dengan rumus produksi air baku dikalikan dengan yield, di mana produksi air baku per bulannya itu sebesar 4.147.200 liter per bulan dikali dengan yieldnya 50%. Didapatkan produksi air air minum dalam satu bulan itu bisa didapatkan 2.073.600 liter. Atau kalau kita ubah ke meter kubik itu sebesar 2.073,6 meter kubik per. Nah, untuk menghitung itu kita bisa menggunakan di mana kebutuhan per bulan ternyata sebanyak 100 minimarket. Jadi dalam satu bulan kebutuhan minimarket itu ada sebesar 800 meter kubik per bulan. Nah, lalu untuk stok impornya itu bisa kita dapatkan dengan rumus eh, air baku yang dihasilkan dikurangi dengan kebutuhan minimarketnya. Produksi air minumnya dikurangi dengan kebutuhan minimarket. Di mana tadi produksi air minumnya kita dapat sebesar 2.073 dikurangi dengan 800 meter kubik per bulan. Jadi untuk stok impornya itu ada di angka 1.273,6 meter kubik per bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan inisiasi yang akan dikembangkan oleh desa ini. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih atas sedikit paparannya dari Mas Torik. Oke, menarik sekali ya. Jadi, berarti selama ini itu sebetulnya sumber airnya itu sudah sangat tersedia ya. Bahkan cukup dengan kualitas yang baik juga. Terlihat tadi warga-warga desa memang sudah sangat memanfaatkan air tersebut gitu ya. Hanya saja memang belum dimanfaatkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah bagi masyarakatnya. Nah, oke, mungkin sedikit beralih ke bisnis analisis nih. Kalau dari sisi analis bisnis, apakah potensi sumber air tersebut memang cukup untuk mendukung industri si air minum kemasan? Mungkin mohon bantuannya silahkan dijelaskan ke Pak Husdaid, Pak. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Widya. Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak Taufik, yaitu desa memiliki 3 mata air dan 1 sumur arteris dengan kapasitas masing-masing 0,5 liter per detik yang beroperasi selama 24 jam ya. Jika dihitung secara teoritis, total kapasitas produksi air dapat mencapai sekitar 172.800 liter per hari. Namun dalam praktik industri, kita
perlu menghitungkan downtime operasional, perawatan mesin, kehilangan saat proses filtrasi, serta kebutuhan cadangan sumber air, dengan asumsi efisiensi operasional sekitar 80%. Kapasitas efektif berada pada kisaran 138.000 liter per hari. Selanjutnya, pada proses pengolahan, menjadi air minum kemasan terdapat kehilangan volume akibat proses penyaringan dan quality control. Nah, dengan yield produksi sekitar 50%, kapasitas produk diperkirakan hanya dapat mencapai sekitar 69.000 liter per hari. Dari perspektif bisnis, angka ini sangat menarik karena kapasitas tersebut sudah cukup untuk eh, melayani pasar lokal sekaligus membuka peluang ekspansi regional. Artinya, desa tidak hanya memiliki sumber daya air, tetapi juga memiliki aset ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi industri bernilai tambah. Yang lebih penting, sumber daya utama sudah tersedia secara alami sehingga biaya bahan baku relatif rendah dibandingkan industri yang harus membeli atau mengangkut air dari lokasi lain. Mungkin itu perspektif dari saya, Mbak. Oke, berarti bisa diartikan artinya sudah layak gitu ya? Betul, sudah sangat layak karena dalam analisis bisnis salah satu faktor terpenting adalah kepastian pasar. Pada kasus ini, desa memiliki potensi captive market berupa sekitar 100 minimarket lokal yang dapat menjadi pelanggan tetap. Ini dapat mengurangi resiko pemasaran pada tahap awal. Selain itu, tren konsumsi air kemasan di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang higienis. Jika dikelola dengan baik, bisnis ini memiliki kombinasi yang kuat antara ketersediaan baku, kepastian pasar, nilai tambah produk, dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Kombinasi ini membuat proyek memiliki tingkat kelayakan yang cukup tinggi dibandingkan banyak usaha lain yang berbasis sumber daya alam. Nah, berarti mungkin sedikit saya simpulkan tadi artinya kapasitas air yang tersedia ini masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi usaha berskala industri kecil sampai menengah gitu ya. Betul Nah, ini sekali, Ibu. menarik ya dengan adanya market berupa yang akan disediakan ini bisa menjadi target distribusi gitu ya. Nah, menurut saya juga ini menjadi salah satu nilai tambah karena banyak usaha gagal bukan karena produknya buruk, tapi karena pasarnya belum jelas gitu kali ya. Betul, tepat sekali, Ibu. Nah, berarti oke, mungkin sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih menarik lagi nih ketika tadi kita sudah mendengar dari segi eh, koperasi desa gitu ya, kemudian dari eh, bisnis analisnya. Sekarang ingin membahas hal yang cukup menarik yaitu mengenai model bisnisnya nih. Karena memiliki sumber air itu tentu saja belum cukup ya. Harus ada strategi agar usaha ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Business Development Manager, eh, Mas Samsul. Nah, Mas, bagaimana model bisnis yang dirancang sehingga desa dan investor sama-sama memperoleh manfaat? Mungkin bisa dijawab, Mas. Terdengar suara saya, Mbak? Terdengar, terdengar. Izin sales bisnis dan strategi komersil yang akan kita nanti terapkan gitu kan dari kacamata bisnis dan pengembangan. Kami merancang proyek ini dengan model hybrid partnership yang sangat adil dan berkelanjutan. Porsi kepemilikan sahamnya kita bagi 55% untuk pihak desa melalui badan usaha milik desa atau BUMDes atau mungkin biasa KOPDes ya, di mana modal utamanya adalah aset tanah dan hak kelola sumber air, sementara 45% sisanya dialokasikan untuk investor yang akan mendanai kebutuhan teknologi mesin, instalasi IPAL, atau instalasi pengelolaan air limbah, serta modal operasional awal. Mengapa model ini kita Mengapa model ini yang kita ambil? Karena kita ingin desa memegang kendali atas aset sosiologis mereka, tapi di saat yang sama manajemen bisnisnya tetap profesional didorong oleh investor. Nah, untuk strategi distribusi dari pasar, kami membaginya menjadi dua pilar utama. Yang pertama, untuk pilar pertama itu capital market lokal atau domestik.
Kami sudah mengunci komitmen dengan 100% minimarket lokal. Setiap toko diproyeksikan menyerap sekitar 8 meter kubik per bulan. Ini adalah fondasi cash flow harian kita. Lalu untuk pilar kedua itu pasar ekspor, sisa kapasitas produksi efektif yang tidak diserap pasar lokal akan langsung kita arahkan untuk pasar ekspor melalui jalur pelabuhan. Jadi kita punya stabilitas pendapatan dari pasar lokal sekaligus potensi margin tinggi dari pasar internasional. Mungkin penjelasannya itu sih untuk model bisnis dan strategi komersil nantinya. Oke, baik. Mungkin kalau saya tangkap sedikit, mungkin konsep yang digunakan ini berarti adalah kolaborasi gitu ya. Desa berkontribusi melalui aset berupa lahan dan sumber air, sedangkan investor tadi menyediakan modal, teknologi secara operasional, seperti itu ya. Nah, ini menurut saya cukup menarik karena masing-masing pihaknya memiliki peran yang penting dan peran yang sangat jelas gitu ya. Nah, saya ingin mendengar sedikit nih jika dari sudut pandang investor. Nah, kalau eh, berada di posisi sebagai pemilik modal, apa yang membuat proyek ini layak untuk didanai? Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Akbar sebagai eh, perwakilan investor dari PT Akbar Investama. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Widya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa saya yang biasanya main di tech startup tiba-tiba terjun ke bisnis air minum dalam kemasan AMDK di desa? Mungkin jawabannya sederhana ya. Value migration, di mana nilai sedang berpindah dari sekedar produk ke cerita dan kualitas. Di kota, orang sudah bosan dengan air RO atau reverse osmosis yang mati dan boros air. Di saat yang sama, masyarakat desa seringkali hanya jadi penonton, padahal mereka yang punya sumber mata air yang terbaik. Data dan potensi yang saya eh, bawakan mungkin terkait dengan AMDK ini di desa, di mana backlog pasar konsumsi AMDK nasional kita ini masih di atas 30 miliar liter per tahun. Sementara itu, kesadaran healthy lifestyle naik. Orang mau bayar lebih mahal untuk air alkalin, silika tinggi, atau yang berasal dari sumber murni alami. Desa punya ini. Yang kedua ada arbitrase ekonomi. Biaya akuisisi lahan dan operasional di desa 40-60% lebih rendah dari kawasan industri. Tapi harga jual produk premium mountain water bisa setara dengan merek-merek besar. Dan yang terakhir itu keberlanjutan sebagai mod atau benteng bisnis. Jika sebuah pabrik di desa mampu mengelola catchment areanya dengan baik, dia tidak perlu biaya pengolahan limbah B3 yang rumit. Alam yang menyaring, itu efisiensi yang tidak bisa ditiru di pabrik di tengah kota. Nah, mengapa saya melirik air pegunungan? Saya tidak naif terkait dampak sosial, tapi sangat peduli pada return of investment atau ROI. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada bisnis analis, bagaimana terkait capex dan return of investment atau ROI tersebut? Seperti itu, Mbak. Oke, sedikit tadi pertanyaan kepada bisnis analis gitu ya. Berarti selain peluang keuntungan, investor juga sangat memperhatikan efisiensi biaya dan kepastian pasarnya gitu ya. Nah, tadi dimention nih untuk kembali lagi kepada bisnis analis, kalau dihitung dari kebutuhan investasinya, bagaimana gambaran capital expenditure, biaya operasional dan estimasi waktu balik modalnya gitu. Mungkin bisa dibantu dijawab Mas Susdaifah? Terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Akbar selaku investor. Nah, jadi jika kita melihat kebutuhan investasi awal atau capital expenditure atau capex, terdapat tiga komponen utama yang harus dipersiapkan. Pertama yaitu mesin produksi. Investasi ini mencakup sistem filtrasi, RO, sterilisasi UV, mesin pengisian, serta mesin pengemasan. Komponen ini menjadi tulang punggung operasional karena menentukan kapasitas produksi, kualitas produk, dan efisiensi biaya dalam jangka panjang. Nah, yang kedua itu ada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Meskipun industri air minum menghasilkan limbah yang relatif kecil dibandingkan industri manufaktur lainnya,
keberadaan IPAL tetap penting untuk memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar lingkungan. Selain menjaga kepatuhan terhadap regulasi, IPAL juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan. Dan yang ketiga itu ada logistik dan distribusi. Komponen ini mencakup kendaraan operasional, gudang penyimpanan, sistem distribusi, serta pengelolaan rantai pasok. Dalam industri air minum kemasan, biaya distribusi sering menjadi salah satu komponen biaya yang paling besar karena produk memiliki volume besar dan harus dikirim secara rutin ke berbagai titik penjualan. Nah, berdasarkan analisis awal saya, dengan asumsi kapasitas produksi berjalan sesuai target dan konsisten, maka estimasi return of investment atau ROI berada pada rentang 3 sampai 5 tahun. Periode pengambilan ini sangat dipengaruhi oleh efisiensi distribusi, tingkat utilisasi kapasitas produksi, serta kemampuan perusahaan menjaga biaya operasional tetap terkendali. Dari sudut pandang investasi, angka tersebut masih tergolong menarik karena menunjukkan bahwa proyek memiliki prospek keuntungan yang cukup baik dengan tingkat resiko yang relatif terukur. Begitu. Bagaimana, Mas Akbar? Oke, baik, terima kasih tanggapannya Mas Deva. Memang sangat menarik ya terkait bisnis AMDK ini. Oke, baik. Mungkin jadi bisa dikatakan bahwa tadi ya, berarti proyek ini merupakan layak sebetulnya secara finansial, tetapi tetap membutuhkan pengelolaan operasional yang efisien agar target ROI-nya dapat tercapai gitu. Mungkin kurang afdol rasanya ketika kita sudah tadi mendengar dari sisi bisnis analis, investor, kemudian development. Bagaimana kira-kira tanggapan dari masyarakatnya sendiri nih? Mungkin bisa diwakilkan oleh Pak Lurah pada Mas Bagus, Pak. Kira-kira bagaimana nih, Pak? Oke, terima kasih Mbak Widya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para investor serta Kopdes ya khususnya ya telah memilih Kelurahan Kebun Mangga sebagai tempat akan dilaksanakannya planning perusahaan minum dalam kemasan. Saya izin share karena beberapa aspirasi atau prioritas warga telah kami rangkum dalam suatu gambar sehingga ini perlu disampaikan kepada para investor maupun pada Koperasi Desa Merah Putih sebagai konsen mereka nanti ketika akan membangun perusahaan tersebut. Oke, mungkin seperti ini saja ya. Pada gambar ini terlihat ya sebuah pesan yang sangat jelas bahwa masyarakat kami sangat mendukung penuh proses pembangunan PMDK ini. Namun, dukungan tersebut disertai dengan harapan agar pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ada 3 prioritas utama yang menjadi perhatian masyarakat kami. Pertama, air warga harus tetap aman. Artinya, seluruh aktivitas pembangunan harus mampu menjaga kualitas air sungai maupun air tanah agar tetap bersih, tidak tercemar, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan limbah yang baik, pengendalian pencemaran, serta pemantauan kualitas air secara berkala selama tahap konstruksi maupun operasional. Prioritas kedua adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat kami. Kehadiran PMDK ini diharapkan tidak hanya menjadi proyek pembangunan semata, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan ketersediaan melalui program pelatihan, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat kami. Dengan demikian, pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, prioritas terakhir adalah memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan. Setiap tahapannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti melakukan pengolahan limbah secara bertanggung jawab, menjaga kualitas air udara, mengendalikan kebisingan, melaksanakan penghijauan, serta melakukan rehabilitasi pada area terdampak. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Kurang lebih seperti itu, Mbak Widya, aspirasi serta prioritas-prioritas yang memang harus dilaksanakan oleh investor dan koperasi desa Merah Putih jika ingin membangun perusahaan minuman dalam kemasan di kelurahan kami. Oke, berarti artinya masyarakat sudah mendukung penuh gitu ya, ada arah positif ke situ, namun prioritasnya tetap untuk pembangunan PMDK seperti itunya. Oke, mungkin kita akan lanjut nih. Saya ingin membahas sedikit atau membuka sedikit dari sisi ketika bisnisnya telah berdiri gitu. Tantangan berikutnya tentu berada pada operasionalnya gitu kan. Karena produk yang bagus tidak akan berarti jika distribusinya tidak berjalan dengan baik. Nah, mungkin saya ingin sedikit membuka obrolan dari pihak Business Development Manager nih. eh, Bagaimana strategi distribusi air minum ini nantinya? Apakah sudah menghitung jarak pengiriman, jenis kendaraan, hingga biaya logistiknya? Oke, mungkin bisa dibantu dijawab, Mas Samsul. Baik, betul sekali Mbak Widya ya. Logistik itu sangat operasional dan skema logistik sangat penting ya Mbak. Jadi untuk logistik adalah kita akan jadi logistik adalah urat nadi sekaligus tantangan terbesar dari bisnis air minimum kemasan ini. Agar sejalan dengan misi bisnis berkelanjutan dan komitmen menurunkan emisi, kami menerapkan skema green logistik secara bertahap. Saat ini, armada distribusi kita dibagi menjadi kombinasi 50% truk diesel konvensional atau solar dan 50% itu truk dari truk listrik. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan antara efisiensi biaya investasi awal dan target pengurangan jejak karbon. Secara operasional, rute distribusi kita terbagi dua jarak rata-rata ke 100 jaringan minimarket lokal itu sekitar 25 kilometer, sedangkan untuk rute menuju pelabuhan ekspor jaraknya sekitar 100 kilometer. Kombinasi armada ini akan kita optimalkan berdasarkan jarak tempuh dan kapasitas angkut agar biaya logistik per liter tetap kompetitif. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi ternyata logistik ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar juga gitu ya. Menarik juga bahwa armadanya ini masih menggunakan kendaraan solar gitu, sementara sebagian lainnya mulai diarahkan menggunakan kendaraan listrik, yang mana saya rasa ini menjadi langkah awal menuju bisnis yang mungkin bisnis yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Yang kita usahakan seperti itu, Mbak. Baik, Terima kasih penjelasannya Mas Samsul. Mungkin di sini saya sebagai bisnis analis ada beberapa catatan penting dari sisi operasional dan juga efisiensi biaya. Yaitu pertama terkait armada distribusi. Saat ini sekitar 80% armada masih menggunakan sistem sewa. Strategi ini memang memberikan fleksibilitas pada fase awal bisnis karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi besar untuk membeli kendaraan. Namun dalam jangka panjang, biaya sewa yang terus-menerus dapat meningkat kan biaya operasional dan mengurangi margin keuntungan. Dari perspektif saya sebagai bisnis analis, pendekatan yang saya rekomendasikan adalah tetap menggunakan armada sewa pada tahap awal untuk menjaga cash flow. Kemudian secara bertahap meningkatkan kepemilikan armada sendiri ketika volume penjualan sudah stabil. Yang kedua itu terkait energi produksi. Komposisi energi saat ini masih didominasi oleh listrik PLN sebesar 80%, sedangkan energi surya hanya 20%. Kondisi ini cukup baik sebagai langkah awal, tetapi masih terdapat peluang efisiensi. Jika porsi energi terbarukan dapat ditingkatkan secara bertahap, perusahaan tidak hanya dapat menekankan biaya energi dalam jangka panjang, tetapi juga dapat
meningkatkan nilai ESG perusahaan yang saat ini menjadi perhatian investor dan pasar global. Yang ketiga itu terkait distribusi. Jarak distribusi rata-rata ke minimarket sekitar yaitu 25 kilometer. Masih tergolong efisien dan mendukung biaya logistik yang relatif murah. Namun, untuk distribusi menuju pelabuhan yang mencapai 100 kilometer, perusahaan perlu memperhatikan lagi optimasi rute serta kapasitas muatan agar biaya transportasi tidak menguras keuntungan. Dalam industri air kemasan, efisiensi logistik seringkali menjadi faktor pembeda antara bisnis yang menguntungkan dan yang sulit berkembang. Jadi, secara keseluruhan, model operasional yang dirancang sudah cukup realistis untuk tahap awal. Fokus utama ke depan adalah meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi ketergantungan pada armada sewa, dan memperbesar penggunaan energi terbarukan agar biaya operasional tetap kompetitif. Sekian tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Huzaifah mungkin atas tanggapannya. Mungkin ketika tadi kita sudah mendengar dari berbagai sisi baik operasional, distribusi, baik nanti pendapat atau tanggapan tadi dari Mas Samsul sebagai business development, kemudian Mas Huzaifah dari bisnis analisisnya. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke dalam topik yang menurut saya sangat penting karena saat ini sebuah bisnis itu tidak lagi menilai hanya dari keuntungan ekonominya saja tentunya. Investor bahkan masyarakat juga mulai melihat bagaimana dampak sosial dan lingkungannya. Karena itu saya ingin meminta penjelasan sedikit nih dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Mas Linggar, bagaimana nih kalau melihat proyek ini, bagaimana penilaian dari sisi Dinas Lingkungan Hidup? Silahkan dijawab, Mas. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Budia. Terima kasih rekan-rekan semua ya, para narasumber. Baik, kami dari sisi regulator bahwa melihat dari bisnis air minum kemasan ya, memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu adalah memang harus dipastikan bahwa bisnis air minum ini harus memenuhi standar ya, baik itu standar lingkungan ya maupun itu standar daripada apa kesehatan ya, karena kan berpengaruh juga ya. Artinya kalau lingkungan pun tidak sehat, maka dampak berpengaruh terhadap kesehatan manusia juga. Oleh sebab itu, bagi para investor maupun pelaku usaha ataupun sebagai stakeholder ya di bisnis ini, maka perlu memperhatikan standar-standar yang ada. Bahwa kalau kita tahu ada standar SNI ya, untuk air mineral alami kita ada di SNI 3553 ya tahun 2023, di SNI 6241 2015 untuk air demineralisasi ya. Begitupun permen pairing juga sama ya, berkaitan juga ya untuk wajib memenuhi daripada SNI ini. Nah, selain itu juga ada Permenkes ya yang mengatur gitu. Di Permenkes 492 tahun 2010 juga mengatur bagaimana menetapkan parameter kualitas air minum, baik itu parameter fisik, parameter kimia, parameter mikrobiologi. Termasuk misalkan nanti ke depan seandainya sudah jalan ya, selain ISO 9001 juga bisa diterapkan ya di ISO 17025 ya gitu. Jadi terkait dengan akreditasi laboratoriumnya yang melakukan pengujian. Jadi ini merupakan hal yang penting ya. Jadi seperti itu. Nah, tidak kalah menarik nih ya Mbak Widya ya, bahwa dalam kacamata melihat bisnis ini, kita tahu bahwa Indonesia itu kan sudah meratifikasi ya, yaitu salah satunya adalah Paris Agreement ya, di mana ada yang namanya kebijakan net zero emission, di mana dalam setiap tahun kan kita akan ada mengurangi ya emisi ya. Kalau Indonesia menetapkannya sampai dengan 2060 gitu ya. Nah, bagaimana sih perspektifnya terhadap parameter-parameter yang ada? Kami coba menganalisis gitu ya dari apa namanya dari hasil data-data ya, air minum ya yang memang nanti dikonsumsi gitu ya. Jadi kita dapat melihat dari sisi faktor selain dari faktor tadi bisnis ya, kemudian ekonomi gitu ya, baik itu dari faktor kesehatan dan lingkungan. Tapi kita lihat ya bahwa dari bisnis atau suatu usaha itu juga ada jejak karbon ya atau GHG accounting-nya. Kita perlu analisis dan kita perlu hitung ya. Nah, kita tahu bahwa kalau dalam suatu bisnis itu kan untuk menentukan ataupun memperkirakan jejak karbon itu ada tiga scoop ya. Ada scoop satu,
atau disebut dengan emisi langsung, ada scoop 2 emisi energi yang dibeli ya. Kalau kita tahu kan dari PLN ya, dari scoop 3 yaitu adalah emisi rata-rata ya dari nilainya gitu ya. Nah, bahwa eh, berdasarkan parameter-parameter yang tadi ya, dari rencana yang disampaikan oleh investor ya, ataupun nanti yang akan dijalankan oleh Kopdes ya, nantinya tentunya, ataupun yang nanti akan dinaik oleh investor. Dan kita perlu melihat dari sisi ini gitu ya. Nah, kalau kami melihat bahwa yang terbesar sebetulnya emisinya itu adalah emisi yang skop 3 ya. Nanti akan kita lihat ya, bisa mencapai lebih dari 80% gitu ya. Nah, kalau skop 1 dan skop 2 ya justru sebetulnya cenderung sedikit ya gitu. Jadi orang banyak berasumsi bahwa pengurangan emisi itu hanya sekedar dari kendaraan gitu ya, dari solar gitu. Ternyata tidak ya. Ternyata di sini banyak di skop 3 kalau kita lihat melihat di industri air minum kemasan ini gitu ya. Nah, bagaimana sih emisi itu diperhitungkan ya dalam kita kasus ini gitu. Nah, memang kita tahu bahwa sumber emisi itu kan ditentukan berdasarkan parameter-parameter yang memang telah ditetapkan ya. Kita tahu kalau emisi kan faktor-faktornya bagaimana ada faktor penggunaan ya, sama dengan emisi faktor yang nanti kita kita tentu banyak sekali emission faktor itu yang ditetapkan masing-masing apa namanya sumber-sumber emisi berbeda ya gitu ya. Contoh misalkan kita akan menghitung emisi daripada BBM solar gitu ya, yang tadi kan akan digunakan salah satunya ya kan 50% menggunakan truk solar gitu ya, kemudian 50% dengan listrik gitu. Kalau listrik kan kita sudah zero emission ya, nol gitu ya. Nah, kalau solar berarti artinya emisi itu akan dihitung berdasarkan fuel consumption-nya dan emission faktornya kan gitu ya. Kalau kita lihat di sini gitu ya. Begitupun listrik PLN gitu ya. Yang skop 2 ya, skop 2 itu kan listrik PLN. Di situ juga ada apa namanya electric consumption-nya gitu ya, perhitungan emisinya. Jadi konsumsi daripada listrik yang kita konsumsi nanti ya ke depan, kemudian dikalikan dengan faktor daripada emisi daripada penggunaan listrik itu tersendiri gitu ya. Nah, nah kemudian kita lihat nanti yang akan menjadi sorotan ya dalam bisnis kemasan air minum ini nanti ada pada material PET, kaca dan karton ya yang akan nanti digunakan gitu ya. Jadi kita akan menemukan fakta bahwa ternyata ada beberapa faktor-faktor dari hal ini yang tentu akan menjadi yang akan diperhitungkan ya. Kita tahu nanti kan kita sudah punya peraturan terbaru terkait dengan apa namanya perdagangan karbon ya gitu ya. Bahkan nanti ada kewajiban-kewajiban melakukan offset kan gitu ya, carbon offset. Nah, itu kan nanti ke depan juga bisa berpengaruh terhadap scope-scope yang akan kita lakukan ya, termasuk bisnis air minum gitu ya. Nah, nanti perhitungan ini kan berupa kilogram CO2 ekuivalen kan gitu ya. Nanti dikonversi secara umum bila pada laporan-laporan GHG itu kan nantinya menjadinya satuannya adalah ton CO2 ekuivalen kan seperti itu. Nah, seperti contoh misalkan BBM tadi ya, ada yang berdasarkan jarak gitu ya, ada yang berdasarkan apa namanya penggunaan konsumsi BBM tadi ya kita simulasikan penggunaan konsumsi BBM ya nanti akan dihitung seperti ini gitu ya simulasinya gitu. Kemudian di skop 1 selain juga BBM ada refrigeran ya yang berasal dari sumber-sumber lain ya yang ada di skop 1. Kemudian kalau skop 2 kan dari apa namanya kita tahu tadi dari kendaraan listrik ya. Nah, sorry dari PLN ya. Nah, ini PLN salah satu nanti perhitungannya kita estimasikan dengan data-data yang ada ya. Diestimasikan di sini kan contoh misalkan penggunaan listrik PLN-nya di 80.000 kWh gitu ya. Masukkan saja di rumus consumption-nya dikali faktornya. Ini faktor emisinya di 0,78 gitu ya. Nah, untuk PLN ya, kemudian dibagi 1.000. Nanti ini kita akan ketemu di 62,4 ton CO2 ekuivalen gitu ya. Nah, dari perhitungan-perhitungan ini, nah ini yang akan kita lihat ya. Di skop 3 ini akan banyak produk-produknya gitu ya. Salah satu produk besarnya itu adalah botol PET ya atau plastik ya. Kemudian juga kalau misalkan sebagian botol kaca, kemudian ada sebagian menggunakan kardus ya, kartonnya gitu kan. Nah, ini kan akan sangat banyak kan kalau kita tahu bahwa bagaimana menghitungkan eh, kebutuhan botol dengan botol kacanya gitu ya. Tinggal nanti volume dibagi volume per botolnya gitu ya berapa. Nanti itu akan sangat banyak sekali gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami perhitungkan ya berdasarkan dari data-data tadi ya. Skop 1 itu hanya di 135,2 ya ton CO2 ekuivalen. Skop 2 paling sedikit di 62,4 ton ekuivalen ya.
Nah, skop 3 kita lihat ya, skop 3. Karena banyak tuh ya, ada PET, ada galon, botol kaca, tutup, label, karton, kan kita hitung semua ya. Transportasi supplier ya, kemudian ada limbah. Di sini menyumbang 5.654 ton CO2 ekuivalen gitu ya. Nah, berarti dari rekapitulasi gas rumah apa namanya GHG ini ya, bahwa totalnya itu adalah 5.851. Jadi persentasenya kita lihat di sini, skop 3 paling banyak, hampir 96,6% ya. Artinya tadi kalau kita diskusikan tadi bahwa kita akan berkonsentrasi di skop 1 itu sebetulnya kurang tepat ya. Jadi kita lebih baik apa namanya nanti ke depan untuk bisnis air minum ini adalah nanti di skop 3 ya yang perlu diperhatikan ya. Nah, dari simulasi yang tadi kan kita tahu lebih dari 90%-nya dari skop 3 tadi ya, terutama produksi PET gitu ya. Nah, dengan kata lain, walaupun perusahaan telah menggunakan 20% energi surya gitu ya, ataupun 50% dari kendaraan listrik tadi, ternyata sebetulnya nggak berpengaruh gitu ya, karena kan penggunaannya kecil gitu ya. Nah, maka yang perusahaan perlu antisipasi ataupun perlu jalankan ya seharusnya ya Mbak Widya dan kawan-kawan bahwa kita turunkan di skop 3. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan plastik dan kaca ya melalui desain kemasan yang lebih ringan gitu ya, meningkatkan penggunaan material daur ulang gitu ya, daur ulang dan menetapkan sistem returnable bottle ya atau apa botol yang dapat di return gitu ya dan galonnya. Ini bisa mencapai menurunkan 20 sampai 40% ya seandainya kita melihat dari kacamata tadi ya. Jadi mungkin seperti itu ya Mbak Widya, apa namanya gambaran dari kami regulator Dinas Lingkungan bahwa bisnis ini perlu dilihat di kedepannya yaitu dari sisi faktor emisi ya yang perlu diperhatikan. Oke, mungkin itu. Oke, baik. Wah, berarti ini menarik sekali. eh, Emisi itu yang berasal tidak hanya dari proses produksi saja begitu ya, tetapi juga berasal dari listriknya, transportasinya, bahkan kemasannya, botolnya gitu ya. Kalau begitu, saya jadi lebih penasaran lagi nih. Saya ingin bertanya kepada Mas Huzaifah nih sebagai pandangan dari bisnis analis. Menurut Mas Huzaifah, bagian mana nih yang justru memberikan kontribusi emisi paling besar? Silakan, dari sisi bisnis analisnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Widya. Nah, di sini menarik. Jadi dari hasil analisis emisi ini menjelaskan bahwa sumber emisi terbesar ternyata bukan hanya dari proses pengolahan air, melainkan juga dari aktivitas mendukung bisnis, terutama kemasan dan distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan keberlanjutan industri air minum kemasan tidak hanya terletak pada pengelolaan sumber air, tetapi juga bagaimana produk tersebut dikemas dan didistribusikan. Eh, Kemasan plastik dan galon menjadi kontributor emisi yang signifikan. Produksi plastik membutuhkan energi yang cukup besar dan menghasilkan jejak karbon yang tinggi. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, limbah kemasan juga dapat menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak pada reputasi perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu mulai mempertimbangkan strategi seperti mungkin program daur ulang kemasan, penggunaan plastik daur ulang, sistem galon isi, ataupun pengurangan penggunaan kemasan sekali pakai. Nah, distribusi juga menjadi sumber emisi yang penting. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin besar juga emisi karbon yang dihasilkan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang fokus pada pasar lokal terlebih dahulu sebenarnya tidak hanya menggunakan dari sisi biaya, tetapi juga lebih baik dari sisi lingkungan. Nah, kalau dari perspektif bisnis, ESG bukan sekedar lagi isu lingkungan. Saat ini, ESG telah menjadi faktor yang mempengaruhi akses pendanaan, daya tarik, investor, serta citra merek di mata konsumen. Perusahaan yang mampu menunjukkan kinerja lingkungan yang baik cenderung memiliki daya saing yang lebih kuat dalam jangka panjang. Jadi, berdasarkan analisis emisi, prioritas utama perusahaan seharusnya bukan mengurangi konsumsi energi di pabrik, tetapi juga menekankan emisi dari kemasan dan distribusi, karena kedua faktor tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap jejak karbon dan keseluruhan produk. Begitu sih dari saya, Mbak Widya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya juga sedikit penasaran nih jika dari sisi investor.
terkait dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari rencana ini. Mungkin bagaimana? Apakah ada tanggapan? Baik, mungkin kalau dari segi investor mungkin saya akan menjelaskan beberapa kemungkinan ya yang terjadi. Mungkin yang pertama itu ada pajak karbon domestik, di mana Indonesia sudah punya roadmap pajak karbon. Target awalnya itu 30.000 per ton CO2 ekuivalen, semua tahu itu baru harga pembuka. Kalau kita lihat tren global, harga karbon yang punya impact nyata itu di kisaran 50 sampai 100 USD per ton. Kalau kita konversi bisa di atas 750.000 per ton. Sekarang bayangkan pabrik AMDK yang masih bergantung pada genset diesel atau listrik batu bara. Setiap liter solar terbakar, setiap kWh dari PLTU itu jadi biaya tambahan langsung. Margin yang sudah tipis bisa lenyap. Yang kedua, carbon border tax dari pasar ekspor. Oke, Anda mungkin bilang kita jualin di dalam negeri saja, ngapain pusing soal Eropa. Masalahnya standar global itu menular. Carbon Border Adjustment Mechanism ini atau CBAM Uni Eropa sekarang besok bisa jadi syarat dari retailer modern di Indonesia yang ingin mempertahankan citra hijaunya. Kalau produk kita masuk ke supermarket besar atau dijual ke korporasi multinasional, mereka akan minta data jejak karbon. Kalau jejak karbon kita tinggi, kita tidak akan masuk listing atau kita dipaksa diskon. Itu biaya yang tidak terlihat tapi menggerus posisi tawar kita. Yang ketiga ada cost of capital yang lebih mahal. Ini yang paling saya takuti sebagai investor. Lembaga keuangan global sekarang sudah menerapkan climate risk stress test. Bank-bank besar termasuk yang di Indonesia akan mengenakan suku bunga yang lebih tinggi untuk proyek yang berisiko karbon tinggi. Bahkan beberapa private equity fund sudah tidak boleh masuk ke sektor brown sama sekali. Jadi kalau bisnis air kita tidak hijau, bukan cuma pembeli yang jauh, pintu pendanaan juga akan tertutup. Dan saat pendanaan susah, valuasi anjlok, itulah saya katakan karbon itu. Nah, sekarang kita tarik benang merah ke bisnis AMDK Desa. Kalau kita desain dengan pendekatan konvensional, listrik PLN kotor, truk solar, plastik virgin, pohon ditebang, maka bisnis ini rentan luar biasa terhadap semua pukulan tadi. Ia akan menjadi cost center karbon yang bisa bangkrut pelan-pelan. Tapi coba kita balik logikanya, karena pabrik ini ada di desa, dikelilingi hutan, dekat dengan sumber energi terbarukan, matahari, dan air, justru disinilah letak keunggulan karbonnya. Kita bisa menjadi karbon negatif bisnis. Strateginya untuk mengubah biaya karbon jadi pendapatan, dari sisi energi, nol emisi operasional. Mungkin kita bisa mengadakan PLTS. Mungkin kita bisa mengadakan PLTS atap plus mikrohidro. Kalau pabrik ini 100% energi bersih, maka emisi scope 1 dan scope 2 kita bisa 0 atau mendekati 0. Tidak ada pajak karbon yang bisa menempel di situ. Justru kita bisa dapat renewable energy certificate yang dijual terpisah. Biaya karbon 0 bahkan bisa jadi aset. Yang kedua dari sisi hutan, menjual penyerapan karbon atau carbon sink. Ini bagian paling menarik. Pabrik MDK wajib menjaga hutan di catchment area agar debit air stabil. Pohon-pohon yang kita lindungi itu menyerap CO2. Kalau kita hitung dengan metodologi yang valid dan diverifikasi, kita bisa menerbitkan kredit karbon dari konservasi hutan tersebut. Kredit ini kita jual ke bursa karbon atau langsung ke perusahaan yang butuh offset. Uangnya masuk sebagai pendapatan tambahan. Jadi merawat hutan bukan lagi biaya CSR, tapi unit bisnis baru. Dan yang terakhir, sisi sirkular plastik atau menghindari pajak sampah. Pemerintah sedang serius dengan cukai plastik. Botol yang tidak didaur ulang akan terkena bea. Nah, dengan skema buyback dan daur ulang yang sudah saya ceritakan, kita bisa buktikan bahwa plastik kita tidak bocor ke TPA atau laut. Kita bisa klaim pengurangan biaya cukai atau bahkan memenuhi syarat Extend Producer Responsibility atau EPR dengan biaya minimal. Mungkin segitu saja untuk dari saya. Kurang lebihnya, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin itu kali ya tanggapan dari investor terkait biaya karbon nih. Berarti dari semua rancangan ini, investor menitik beratkan pada biaya yang nantinya akan bisa lebih tinggi lagi ya dengan merencanakan hal-hal yang akan dilakukan gitu ya. Oke.
Oke, mungkin tadi kita sudah mendengar banyak hal ya dari sisi dinas lingkungan, kemudian investor juga. Supaya makin menarik lagi, mungkin saya perlu sedikit tanggapannya atau penjelasannya dari pihak bisnis developmentnya nih terkait penanggulangannya mungkin, Pak. Dipersilakan Pak Samsul. Baik, terima kasih. Sedikit saya menanggapi kekhawatiran dari Pak Akbar sebagai investor dan juga catatan dari Pak Linggar nih sebagai Dinas Lingkungan Hidup. Kami dari manajemen business development tidak menutup mata, Mas, terkait isu emisi dari kemasan plastik dan juga tadi untuk biaya karbon ke depan justru kami jadikan peluang untuk branding. Jadi ada beberapa strategi mitigasi komersial yang sudah kami siapkan. Yang pertama itu kita akan mendorong lini produk refillable galon atau galon guna ulang untuk pasar domestik terdekat. Ini akan memotong biaya produksi kemasan secara drastis sekaligus menekan skop 3 emisi kita. Yang kedua, kita membuka kemitraan strategi dengan perusahaan daur ulang atau recycling partnership lah yang bisa disebutnya. Jadi setiap botol sekali pakai yang kita rilis ke pasar akan ada skema offset atau penarikan kembali bekerja sama dengan bank sampah desa sendiri. Bisa dari Pak Bagus juga. Dan poin yang ketiga itu dari ini yang paling menjual, Mas. Jadi kami akan membangun branding kuat sebagai air desa berkelanjutan. Konsumen era sekarang, terutama pasar ekspor, berani membayar premium untuk produk yang punya cerita sosial dan peduli lingkungan. Jadi, langkah hijau ini bukan beban biaya, melainkan strategi peningkatan nilai jual produk kita. Jadi, dari kesimpulannya, dari sisi business development, pesan penutup dari kami adalah produk yang baik tidak hanya memikirkan keuntungan hari ini, tapi juga keberlangsungan nantinya atau esok hari. Kunci sukses proyek ini terletak pada kedisiplinan eksekusi distribusi dan konsistensi kita dalam menjaga kekuatan brand hijau ini di mata pasar. Bisnis ini membuktikan bahwa desa bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus mengorbankan kelestarian alamnya. Mungkin itu sih dari saya, Mbak Widya. Wah, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Tak terasa kita sudah sangat panjang bercakap-cakap mengenai tema kita kali ini gitu ya. Mungkin dari berbagai sudut pandang yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa pembangunan bisnis berbasis sumber daya alam ini ternyata tidak sesederhana untuk menghasilkan keuntungan saja gitu ya. Ada aspek ekonominya, sosialnya, bahkan aspek operasionalnya yang tentunya harus diperhatikan gitu ya. Mungkin harapannya konsep bisnis seperti ini dapat menjadi contoh bahwa desa tidak hanya menjadi pemasok sumber daya alam, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oke, saya Widya, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih udah rekan Pak Widya. beresin. Oke.